Kepala Desa Ciharalang, Muhlis, mengungkapkan bahwa pergerakan tanah di Dusun Bantar Caringin, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, bukanlah fenomena baru. Berdasarkan penuturan warga lanjut usia, kejadian serupa telah terjadi sejak tahun 1960-an, meskipun kala itu hanya berupa pergeseran kecil yang dianggap wajar. Kalau dulu itu sedikit-sedikit dianggap biasa, baru sekarang tahun 2025 sampai merusak rumah, kata Muhlis, Selasa tanggal 25 November tahun 2025. Pergerakan tanah yang terjadi sejak dini hari pada Senin tanggal 24 November tahun 2025 menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan parah, yaitu milik Ibu Eti, Pak Jenal, dan Pak Iyun yang mengalami dampak susulan. 8 rumah lainnya kini masuk kategori terancam. Kerusakan terparah dialami rumah Bu Eti, khususnya di bagian dapur, hingga bangunannya miring. Selain merusak rumah, area kebun seluas sekitar 1 hektare juga mengalami retakan memanjang hampir 200 meter. Pergerakan tanah ini tercatat hanya terjadi di RT 24 Dusun Bantar Caringin. Pemerintah desa telah bergerak cepat dengan melaporkan kejadian kepada BPBD Kabupaten Ciamis dan mengajukan permohonan penelitian geologi. Pihak BPBD, Tagana, Dinas Sosial, Kecamatan, Koramil, dan Polsek telah turun untuk mendukung langkah ini. Namun, hingga hari ini, Muhlis menyebut belum ada balasan dari BPBD soal kajian geologi, karena laporan baru disampaikan kemarin. Ia berharap respons segera diberikan mengingat kondisi yang semakin mendesak. Sebagai langkah antisipasi, warga terdampak diimbau untuk sementara bermalam di rumah kerabat terdekat bukan pengungsian resmi. Pemerintah desa dan masyarakat juga melakukan ronda malam untuk berjaga-jaga dari kemungkinan longsor susulan. Muhlis menambahkan, jika hasil kajian geologi menunjukkan wilayah tersebut tidak lagi layak huni, relokasi akan menjadi opsi utama untuk sekitar 8 rumah, bukan hanya 3 rumah yang rusak sekarang. Namun, tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan. Desa Ciharalang didominasi sawah dan tidak memiliki tanah darat yang cukup luas untuk relokasi massal. Muhlis berencana berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga Bupati Ciamis untuk mencari solusi terbaik jika relokasi harus dilakukan. Terjadinya pergeseran tanah di daerah ini bukan terjadi di tahun 2025 saja. Menurut keterangan orang tua, ini terjadi sekitar tahun 60-an. Tapi kalau dulu itu sedikit, nah baru sekarang tahun 2025 nyampe ke rumah sampai rusak ya. Jadi untuk itu kami dari pemerintah Desa Ciharalang mengajukan ke BPBD untuk penelitian geologi tentang tanah yang ada di Desa Ciharalang Dusun Bantar Caringin. Jadi kami pemerintah desa sudah mengajukan hari kemarin karena terjadinya juga dini hari kemarin ya. Makanya kami cepat laporan dan alhamdulillah BPBD, Tagana, Dinsos dari kecamatan dan Ramil Kapolsek sudah melihat ya dan mendukung atas pengajuan penelitian tanah geologi di sini. Rencananya kapan Pak? Sudah ada surat balasan mungkin dari BPBD? Nah ini baru 1 hari ya, 1 hari ini belum ada balasan. Mungkin itu tidak lama, insya Allah tidak lama surat balasan karena ini sangat terdesak. Oke. Tapi kan beberapa tahun lalu sempat terjadi juga ya Pak Ku ya. Nah itu berarti belum ada geolog yang datang ke sini ya? Belum, karena kami juga belum melaporkan ya, dan ini baru terjadi seperti ini. Kalau dulu kan sedikit lah, sedikit itu dianggap biasa. Kalau sekarang kan agak luar biasa. Parah ya Pak ya, Iya. lumayan ya. Terus apa aja selain tadi melapor ke BPBD untuk penelitian geolog, apa saja yang sudah dilakukan atau yang diupayakan oleh pemerintah desa setempat Pak? Kami ke pemerintah desa Ciharalang ya bekerja sama dan atas usulan dari BPBD Tagana yang terkait, kami mengalihkan tidur ya. Jadi tempat bukan berarti ngungsi, bukan. Jadi dipindahkan dulu ke saudaranya. Jadi nginep kalau malam di rumah saudara yang tidak jauh ya dari lokasi kejadian. Tapi itu bentuk ya
bentuk antisipasi ya dari pemerintah Kabupaten Ciamis, Kecamatan Cijengjing, dari Kecamatan Cijengjing, dari pemerintah Desa Ciharalang. Takut-takut ada kejadian yang tidak yang sekaligus gitu ya, kayak aba-aba lah istilahnya mah. Jadi antisipasi untuk itu, makanya warga kami yang tertimpa musibah ini jadi dialihkan dulu ke rumah saudaranya. Paku, ini ada berapa rumah sih yang terdampak dan yang terancam gitu? Kalau yang terdampak itu ada 3 rumah ya, ada 3 rumah. Kalau yang terancam ada 8 rumah. Yang paling parah rumah siapa, Pak? Yang paling parah satu rumah Ibu ini ya, Bu Eti. Yang kedua rumah Pak Jenal. Ada yang ketiga rumah Pak Iyun. Itu yang paling parah berarti ya? Yang paling parah. Kalau Pak Iyun itu susulannya tidak sama kejadiannya. Pak, memang dari dulu kejadiannya memang di blok sini atau memang di RT ataupun RW lain juga pernah terjadi gitu? Enggak. Di RT RW lain itu enggak pernah terjadi. Ini terjadi hanya di RT 24. Oke, sejak dulu berarti ya? Sejak dulu. Tapi kalau dulu kan dianggap biasa. Iya. Dianggap biasa longsor, dianggap biasa, bukan longsor gede. Ini baru pertama gede seperti ini. Kalau menurut informasi atau kaji cepat yang dilakukan BPBD yang disampaikan ke pemerintah desa, kira-kira apa sih Pak penyebab utama dari pergerakan tanah ini? Dari BPBD belum bisa menyimpulkan, karena BPBD itu kemungkinan ya, dan pemerintah desa bisa menyimpulkan kalau sudah ada penelitian geologi dari geolog. Oh, berarti masih nunggu geolog ya Pak ya? Nunggu. Kalau dari segi kontur tanah ataupun bangunan itu berbukit-bukit atau seperti apa Pak wilayah ini tuh? Kalau wilayah Bantar Caringin ini berbukit-bukit ya, tapi yang curam itu hanya di sini. Oh, berarti ini termasuk. Ini juga tidak terlalu curam lah ya, dianggap kalau di daerah ini kan dianggap biasa banyak seperti ini. Cuma yang ada retakan di daerah ini. Kemarin kan yang saya lihat juga di kolam itu lumayan ya Pak ya, ambles ke bawah 1,5 meter. Itu juga memang di bawahnya ada aliran sungai atau seperti apa yang bisa menggerus tanah atau bangunan? Itu di bawah itu ada aliran sungai, terus sungainya Cibabakan, namanya Cibabakan. Tapi itu airnya masih tertampung biasa-biasa. Oh, berarti bukan sungai yang besar ya? Bukan sungai yang besar dan tidak mempengaruhi atas tergerusnya tanah ya. Jadi bukan diakibatkan dari sungai. Berarti kalau selain rumah nih Pak, ada fasilitas umum lainnya nggak yang terdampak pergerakan? Sementara sampai hari ini ya, sudah hari kedua, fasilitas umum tidak ada. Dan kami dari masyarakat juga lingkungan dari pemerintahan desa ini malam piket standby ya Pak ya? Standby di Aprus ya, takut ada terjadi longsor yang mendadak, makanya kita ada piket lah, ronda gitu. Kalau di belakang ini kan ada kebun warga, itu ada pergerakan tanah juga Pak? Ini sekitar 200 meter ya, ada tanah warga. Ini sekitar 1 hektar tanah di belakang, itu belahnya hampir kurang lebih 200 meter, itu tanah warga banyak. Kalau seandainya nanti setelah kajian geologi ternyata di RT 24 ini harus pindah Pak, harus relokasi, seperti apa sih antisipasi dari pemerintah desa? Nah, kami sudah memikirkan kemarin sampai malam sudah berunding, apabila hasil ya geologi bahwa ini harus pindah, tidak memungkinkan untuk dihuni, maka kami berpikir untuk relokasi. Ini relokasi ini mungkin harus 8 rumah ya yang relokasi. Walaupun yang sekarang ini ada 3 rumah, tapi takut kedepannya terjadi lagi seperti ini. Ya. Jadi nanti kita harus menyiapkan, kita harus berempuk ya dengan kecamatan, Kapolsek, dengan Danramil, dan kabupaten, dari kabupaten mungkin
sama Pak Bupati ini kan relokasi, kalau relokasi rumah ini kan bukan dana yang sedikit gitu ya. Iya. Jadi kita berempuk dengan pemerintah untuk membuat relokasi, memindahkan warga kami ya di RT 24 Dusun Bantar Caringin mungkin ke tempat yang lebih aman. Sejauh ini adakah lahan punya desa yang mungkin bisa dijadikan tempat relokasi nantinya kalau seandainya harus relokasi ya? Ya. Untuk sementara di Desa Ciharalang ini kan tidak punya tanah darat ya, ada tanah sawah. Ya. Tanah daratnya cuma sedikit ya. Mungkin kami bisa direlokasi dengan tanah desa, tapi nanti tidak gabung semuanya, paling buat 2 rumah ada. Berpisah-pisah ya. Nanti itu dipikirkan kalau betul-betul udah positif Harus maka, relok ya. kami secepatnya gitu ya kan respon untuk bagaimana supaya keluarga kami terselamatkan.